Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kula pahari pendengar Perompat RRI Palangkaraya. Jumpa lagi bersama saya Risa Kosasih dalam program Obrolan Budaya. Dan kali ini di hadapan saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa yang akan membagikan pengalaman ya, dan juga menginspirasi kita tentunya. Akan ceritanya nanti. Di hadapan kita sudah ada Kopka Agung Setiawan. Halo, selamat pagi Mas Agung. Selamat pagi Mbak. Iya. Dan juga ada didampingi oleh Dan Ramil Letu Infantri Sutaji. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Oke. Dan kula pahari, kita masih dalam suasana Idul Fitri ya. Dan pastinya kami mengucapkan untuk bapak-bapak, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Mbak. Sama-sama Iya. Mbak. Dan sebelum kita lanjut nih untuk ngobrol-ngobrol tentang topik yang akan kita angkat, menjaga keharmonisan melalui pendekatan budaya, kita ingatkan untuk kula pahari, jika ada pertanyaan mungkin bisa WhatsApp aja di 081150020040. Dan sebelumnya kita juga mau menyampaikan kula pahari bisa mendengar Radio Republik Indonesia Palangkaraya lewat aplikasi RRI Digital ya, dimanapun Anda berada, nggak terbatas di kota Palangkaraya saja. Dan juga bisa menyaksikan nanti lewat YouTube RRI Palangkaraya, tepatnya di Pro 4 RRI Palangkaraya. Kita awali dari Mas Agung terlebih dahulu nih. Apa kabarnya Mas Agung? Alhamdulillah baik Mbak. Iya, Mas Agung boleh dong diperkenalkan dulu secara singkat dari mana dan bertugas di mana sekarang? Baik Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan secara singkat, mohon izin dalam suasana masih Lebaran, kami juga mengucapkan kepada Pak Hari semua selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk perkenalan singkat, nama jelas Agung Setiawan, pangkat Kopral Kepala. Jabatan sementara ini sebagai Babinsa Koramil 101607 Tewah, Kodim 1016 Palangkaraya. Untuk status keluarga K4. K4 itu apa sih Mbak? K4 itu istri 1, anak 4. Oke. Jadi sementara itu Iya. Itu aja Mbak. Baik. Dan di Tewah ya berarti sekarang ya Betul, tugasnya. Dinasti Koramil Tewah Mbak. Baik. Sehari-hari sebagai Babinsa Tewah itu bertugas berarti di Gunung Mas ya? Betul, Koramil Tewah itu masuk wilayah Kabupaten Gunung Mas. Baik. Dan masih dalam satu lingkup Kodim 1016 Palangkaraya Mbak. Sudah berapa lama? Kalau jadi Babinsa di Koramil Tewah itu sebenarnya baru Mbak, saya baru 9 bulan kurang lebih. Ya. Baru 9 bulan ditugaskan di Koramil Tewah sebagai Babinsa. Sana, Mbak. Baik. Ya, kita sapa juga di sebelahnya Mas Agung ada Dan Ramil, Bapak Sutaji ya. Iya, selamat pagi Mbak. Iya. Apa kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Iya. Gimana nih Pak? Selamat datang di RRI Palangkaraya. Siap, selamat datang Iya. Mbak. Dan kegiatannya apa nih Pak dalam beberapa minggu terakhir ini? Terutama kita menjelang Lebaran kita standby on call Mbak, standby di Makodim. Setelah itu kita melaksanakan piket demikian Mbak. Baik, siap. Dan berarti Mas Agung ya sebagai Babinsa Tewah di bawah Koramil itu tugasnya apa aja sih Mas sebenarnya? Kalau untuk saat ini Mbak ya, yang sudah disampaikan Bapak Anda Ramil, kita posisi sekarang kan lagi Lebaran, jadi kita di sini diperbantukan di Palangkaraya sama Kodim dalam perbantuan di posko-posko Lebaran jajaran Polres Palangkaraya. Jadi kami Koramil Tewah itu posisi sekarang lagi pengamanan di pos Lebaran Jalan Mahir Mahar. Oke. Ya seperti itu Mbak. Dan sudah berapa lama tadi di Babinsa? Saya baru 9 bulan kurang lebih Mbak. 9 bulan. Sebelumnya bertugas di mana Mas? Sebelumnya saya lama di penerangan Kodim Mbak. Penerangan Nah, Kodim. Jadi di penerangan Kodim saya lama karena cikal bakal adanya penerangan di setiap satuan TNI khususnya di teritorial Kodim itu saya yang
dari mulai pembuatan website, terus akun-akun medsos dan lain-lain, terutama itu dengan pemberdayaan dengan para wartawan, itu semua waktu itu kami yang galang. Wah, oke. Dan berarti sudah ada pengalaman ya dari dua sisi yang berbeda nih, terjun langsung ke masyarakat ya. Betul, Pak. Betul. Benar. Yang pertama kemarin mungkin lebih banyak beraktivitas di media, lalu sekarang terjun langsung untuk Babinsa ya, melakukan pendekatan kepada masyarakat. Nah, bekal apa sih Mas yang Mas punya nih untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat? Misalnya punya skill nih yang dibawa sentuhan yang lain gitu agar lebih nyatu dengan masyarakat itu. Sesuai dengan tema kali ini, Mbak, ya, keharmonisan obrolan budaya kan. Jadi untuk skill mungkin yang saya bisa ini kan dalam segi kesenian, khususnya kesenian Jawa. Saya kan orang Jawa, Mbak. Jadi sini kami mempunyai komunitas Hadroh Kentrung. Nah, itu kentrung karena saya juga waktu masih di Jawa, waktu masih duduk di bangku sekolah menengah atas itu saya sudah pernah ikut kegiatan keagamaan dalam bidang seni hadroh. Nah, waktu itu seni hadroh yang ada di Palangkaraya ini kami memasuki beberapa elemen kalau Mbak. Di situ kita merangkul para elemen masyarakat. Di situ di grup hadroh kami juga ada polisinya, terus ada ASN, terus ada juga elemen-elemen sipil lainnya, Mbak. Di situ kita merangkul semua dalam komunitas orang Jawa di sini. Waktu itu namanya grup hadroh Islakbar. Nah, sampai sekarang namanya grup hadroh Islakbar. Dan waktu itu awal berdirinya itu di sekitar tahun 2012. Waktu saya masih dinas di Satuan Yonif 631 Antang. Nah, dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis, kita latihan di situ, Mbak. Dari awal tidak punya apa-apa, alat kurang terdukung, akhirnya sekarang udah lengkap, punya sound segala macam. Dan ini insya Allah kita akan kembangkan juga di Satuan TNI khususnya Kodim, Mbak. Harapan saya juga kita akan TNI juga istilahnya juga melalui budaya kesenian tradisional itu bisa merangkul rakyat melalui kesenian. Ya, kesenian itu kan penting, Mbak. Jadi tidak hanya budayawan saja yang istilahnya itu melestarikan. Jadi kita TNI wajib melestarikan seni-seni budaya kearifan lokal, nggak cuma Jawa ya. Kalau bisa tuh TNI khususnya Babinsa di Indonesia itu juga harus memperhatikan seni-seni budaya di tiap-tiap daerah. Kalau mungkin Babinsa suku Dayak harus melestarikan adat budaya Dayak dimanapun tempat berada. Itu harapan kami seperti itu. Baik. Jadi modal skill kemampuan bermain hadroh itu malah memberikan dampak positif ya. Betul, saat terjun ke lapangan sebagai Babinsa ya. Jadi lebih mudah ya untuk bergaul, berinteraksi. Mungkin dengan interaksi seperti itu kita akan mudah menjalin keakraban, karena kita sebagai Babinsa kan harus menguasai segala elemen masyarakat dengan melalui jalan. Mungkin kalau di grup hadroh saya itu kan sebagai sarana dakwah, Mbak ya. Kalau mungkin di TNI di kami sebagai sarana komunikasi sosial. Kami dalam mengajak masyarakat berinteraksi untuk menjadi lebih baik dan dalam melestarikan budaya-budaya kearifan lokal setempat di situ, Mbak. Baik. Dan saya mau bertanya juga nih ke Pak Dan Ramil. Respon komandan terhadap kegiatan yang Mas Agung tekuni ini seperti apa? Alhamdulillah, Mbak, kami selaku Dan Ramil 101607 Tewa menyambut positif kegiatan Mas Agung sebagai anggota kami Koramil 07 Tewa. Ada pengembangan yang sifatnya budaya. Budaya itu salah satu ya ciri khas kita. Supaya kalau kita berkomunikasi dengan masyarakat, komsosnya kita lebih mudah dan lebih enak. Saya terus terang salut, Mbak, sama beliau. Terima kasih, Mbak. Oke. Sama-sama, Bapak. Terus balik lagi nih ke Mas Agung. Tadi sempat nyebut hadroh kentrung ya. Itu bedanya apa ya dengan hadroh yang lainnya nih? Jadi kentrung ini kan sebenarnya perbedaan dengan hadroh pada umumnya itu kan dari segi alat musiknya, Mbak ya. Mungkin kalau hadroh yang pada umumnya kan pakai rebana. Ya tetap pakai rebana, Mbak. Tapi cuma ada tambahannya seperti gendang, ketipung, kenong. Yang identik dengan
ciri khas Jawa. Dan lirik-liriknya kita mengadopsi dari syair-syair Wali Songo, Mbak. Contoh kayak Rel Ilir itu ciptaan dari Sunan Kalijaga, Turi-turi Putih itu ciptaan dari Sunan Giri. Dan kadang kita aransemen ulang, contoh kayak Gambang Suling itu kan lagu khas Jawa Tengah kalau nggak salah. Itu kami aransemen ulang dengan sholawat. Nah ini contohnya, Mbak ya. Gambang Suling kapena suarane, tulat tulit kapena unine, unine mong ranyohake bareng lan kentrung ke tipung suling sigra kendangane. Kami aransemen kan dengan sholawat kan, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, at-fataya jirorotal alamin, ya uhelaju ya uhelaju wal karomi. Ini salah satu lirik yang kita aransemen ulang antara Jawa dengan sholawat. Kita di situ, Mbak. Kita jadi hadroh kentrung ini ketukannya juga ketukan Jawa, karena emang kentrung ini kan tradisi Jawa Timur ya, yang kita perlu kembangkan. Dengan lirik-lirik juga kita mengadopsi dari para wali-wali Songo dulu dalam syairannya kan di situ dengan metode dakwah pada waktu itu. Jadi gitu, Mbak. Masya Allah, merdu sekali ya Pak ya. Betul, Pak. Ya, Mas Agung tadi sempat bilang kalau hadroh kentrung itu di sini melibatkan banyak elemen ya di masyarakat. Nah, respon masyarakat itu saat mempelajari atau mengembangkan hadroh kentrung di Palangka itu gimana? Antusiasnya tuh seperti apa? Jadi sebenarnya kalau kentrung itu lebih simpel, Mbak ya. Kita belajar tuh nggak perlu lama. Beda kayak habsi itu kan tiap ketukan beda, tiap satu orang seperti ini ketukannya. Kalau kentrung ini kan fleksibel kan, ada gong, ada kenong, segala macam kan. Teknik Jawa yang penting ketukan seperti ini, paling nggak sampai 1 jam orang bisa belajar. Nah, jadi kalau yang di grup paguyuban kami ini, Islah Akbar ini, untuk vokalisnya saya, ada satunya itu dari Polres, namanya Mas Arif. Nah, jadi di situ kita ada 2, Mbak, bisa komunikasi sosial dengan masyarakat, kita bisa mengambilkan, dan situ juga sinergitas juga dengan kepolisian juga terjalin. Di grup kami ini ya, ada polisinya, ada ASN, termasuk itu juga ada orang sipilnya. Nah, di situ akan menambah kerukunan. Alhamdulillah selama dari tahun 2012 banyak kita ikut terlibat kegiatan-kegiatan seperti tanggapan itu, Mbak. Khususnya kayak di Kelampangan mayoritas orang Jawa. Kadang kita juga sering ditanggap di sana dalam acara hajatan khitanan atau pernikahan, dan kita tidak menarik harga gitu loh, Mbak, karena tujuan kita untuk dakwah, untuk syiar. Nah, ini juga nanti insya Allah kita kembangkan untuk di TNI-nya, kalau Komandan Kodim berkenan. Nah, di situ nantinya, Mbak. Baik, bagus sekali ya. Jadi kalau dalam sebuah band ini Mas Agung jadi vokalisnya ya, Pak? Walaupun suaranya nggak terlalu bagus, Mbak. Iya. Dan sepengalaman Mas Agung, ini kan berarti terasah ya skill yang lama yang sudah dipunyai waktu sekolah, terasahnya justru di Palangkaraya ya? Betul. Saat dulu merantau. Kan masih sekolah dulu kan, saya masih kecil kan, masih kecil, ikut grup hadroh sama orang-orang dewasa. Ya mungkin skill terasanya mungkin di sini juga saya juga apa ya, Mbak, sebagai orang Jawa kan, saya juga kesenian tuh saya juga senang, suka, khususnya kesenian Jawa itu saya senang, Mbak. Di situ. Nah, kalau di Kodim sendiri sebenarnya sudah ada belum sih tim hadroh itu? Sebenarnya sudah terbentuk pada beberapa bulan yang lalu, Mbak. Sewaktu ada HUT Korem ya, itu kan pas bertepatan dengan puasa Ramadan kemarin. Jadi ada temanya itu lomba hadroh antar satuan. Itu ya kita dadakan. Nah, mungkin yang lain pakai hadroh habsi. Jadi dengan keterbatasan sarana, jadi kemarin Kodim itu pakai alat-alat dari grup paguyuban kami, Mbak. Semuanya kita siapkan, termasuk peralatan segala macam. Tapi itu kita metode kentrung. Nah, dengan harapan, dengan catatan semoga ke depan ini Kodim mempunyai hadroh ini bisa eksis, solid,
dan mempunyai sarana sendiri dari segi peralatan. Harapan kami seperti itu, Mbak. Biar nanti bisa untuk mengisi acara-acara keagamaan, mungkin di Kodim, atau kita bisa komunikasi sosial ke masyarakat sekitar, gitu, Mbak. Jadi lebih menonjolkan TNI itu bisa mempunyai seni. TNI nggak cuma kerjaan TNI itu kok seperti ini, enggak. Kalau Babinsa kan seperti ini. Jadi kita juga bisa melalui seni budaya kita moga bisa eksis TNI, karena TNI kan dari rakyat untuk rakyat. Semoga dengan kesenian Jawa ini, kentrung ini kan orang banyak yang suka. Iya. Gitu, Mbak. Terutama untuk komunitas masyarakat di Palangkaraya. Ya. Kita mau tanya juga sama Bapak Sutaji. Ini kalau tim Hadroh di TNI ini udah terbentuk nih, responnya gimana Pak? Apakah jadi awal yang bagus ini Pak untuk masa depannya nih? Ya alhamdulillah Mbak, alhamdulillah Mbak. Seandainya terbentuk ya kita dukung Mbak, kita dukung. Apalagi kita ada komandan Kodim misalnya mendukung, ya alhamdulillah kita dukung. Baik. Ya. Nah kita jeda sejenak ya bapak-bapak untuk mendengarkan pariwara berikut ini. Jadi Kula Pahari, pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Ya, Kula Pahari, kita balik lagi dalam obrolan budaya dengan topik menjaga keharmonisan melalui pendekatan seni budaya. Yang mana narasumber kami ada Mas Agung Setiawan selaku Babinsa ya dari Koramil 101607 Tewah ya. Dan juga didampingi oleh Dan Ramil ya, Letu Infanteri Sutaji. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya ya Mas Agung. Dan tadi kita sempat membahas tentang tim Hadroh yang ada di Kodim. Ada harapan tertentu nggak buat kelompok yang baru terbentuk ini, seumuran Jagung ya? Iya. Harapan kami sebenarnya kemarin walaupun baru terbentuk, kalau bisa juga tetap eksis. Kemungkinan juga Komandan Kodim juga memfasilitasi dari sarana dan prasarananya. Jadi kita juga nanti ke depan tetap eksis bisa dipakai juga untuk acara-acara keagamaan ataupun acara-acara komunikasi sosial kepada masyarakat lainnya. Harapannya tetap eksis. Budaya itu harus tetap kita lestarikan. Baik. Dan untuk Pak Sutaji kita mau tanya, udah ada beberapa orang nih yang kecemplung ya, istilahnya sudah mendalami Hadroh Kentrung ya di Kodim. Ada harapan nggak untuk teman-teman anggota lainnya nih, mungkin untuk meningkatkan potensinya lagi atau bagaimana? Jadi untuk rekan-rekan di Kodim, apabila ada talenta untuk ke Kentrung, silakan kita rame-rame daftar. Jadi biar kesenian itu hidup. Betul. Ya. Dan juga untuk yang punya bakat ya Pak ya. Betul. Di bidang lain mungkin saat sekolah tapi nggak digali, saat di Palangkaraya mungkin bisa digali lagi ya. Betul Pak, betul. Oke. Satu lagi nih Mas Agung. Kalau sejauh ini perkembangan Hadroh pada umumnya di Palangkaraya seperti apa? Sebenarnya kalau di Palangkaraya ini umumnya kan aturnya kan atur habsi Pak ya. Itu murni sholawatan. Nah, kalau tidak salah ya atur kentrung satu-satunya ya cuma komunitas kami aja Mbak. Yang dengan memakai metode kentrung dengan siiran Jawa Arab itu ya cuma grup kami. Jadi beda. Jadi kadang kita waktu tampil itu banyak warga itu antusias, ini kok beda dengan atur yang lain. Karena kita tampil juga komunitas saya ya Mbak ya, bukan di Kodim ya, itu kan kadang kita pakai busana-busana Jawa, pakai belangkon, baju surjan gitu kan. Di situ jadi mengedepankan budaya Jawa di situ Mbak. Dan dengan adanya Mas Agung menjadi jembatan ya ke Kodim agar
hadroh kentrung tuh malah Betul. jadi lestari ya Lestarikan. di Palangkaraya. Palangkaraya. Harapan saya juga gitu, Mbak. Iya, iya. Jadi kita ada warna gitu loh. Hadroh kentrung ini ada warna tersendiri. Iya. Terus terang aja, Mbak, cikal bakal kentrung ini kan sebenarnya dari segi latihan segala macam kita sendiri yang menemukan. Sebenarnya, Mbak, kita tidak ada guru secara private, tidak ada, atau menggunakan guru tidak ada. Jadi kita waktu kita kumpul, ya kan, sesama elemen masyarakat itu, jadi kita seperti apa? Oh ini gini. Waktu kita mainkan ternyata bunyinya enak, langsung kita pakai siiran Jawa dengan kidung-kidung Jawa juga. Jadi di situ sebenarnya murni kentrung yang kami ini itu murni kita sendiri yang menciptakan. Baik. Mungkin dengan kentrungnya di Jawa beda. Kan kita sendiri murni menciptakan dengan tidak menjiplak atau mengambil dari guru-guru kentrung lainnya di situ, Mbak. Dan ada nggak semacam grup hadroh yang jadi referensi misalnya dari komunitas kentrung ini? Jadi referensinya itu kan sebenarnya kita ngacu dari Jawa, Mbak ya. Kalau siirannya itu kan kita mengacu dari siiran Habib Syekh. Habib Syekh kan siiran Jawa Arab gitu kan. Tapi cuma untuk ketukannya kita beda sama Habib Syekh. Kita tetap ketukan kentrung. Karena memang target kami sebagai komunitas Jawa di Palangkaraya ini kan selain untuk melestarikan budaya Jawa melalui kesenian hadroh kentrung, kita juga punya misi-misi lain. Istilahnya bisa contohnya kan ada teman saya juga dari seni reog. Di sini kan juga dibudayakan. Betul. Nah, cuma saya kan kecibungnya kan dari seninya seni hadroh. Iya. Jadi di situ, Mbak. Baik. Ada semacam target mungkin di daerah lain untuk dikembangkan kebudayaan lain mungkin? Sebenarnya target itu ada, Mbak. Saya punya angan-angan ya sebenarnya waktu di Tewah ini, karena di Tewah ini di Kelurahan Tewah khususnya kan banyak sekali komunitas Jawa di sana. Oh gitu. Nah, cuma ini kan saya masih 9 bulan, gitu kan, jadi masih belum terlalu nganu kan. Nah, kalau semua beliau-beliau ini bisa kita rangkul, ada bakat-bakat jiwa seni, tidak salahnya kita ajak untuk mendirikan komunitas kentrung di sana. Ini masih angan-angan saya, Mbak, gitu loh, Mbak. Nah, itu aja. Tapi bagaimana dengan generasi muda yang ada di Tewah? Untuk pernah nggak sih berinteraksi mereka tuh terhadap budaya Jawa itu, mereka meresponnya seperti apa? Misalnya jadi tertarik kah mengetahui budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu? Nah, itu sebenarnya sebagai sarana kita, Mbak ya. Melalui budaya ini kita mengajak generasi muda jangan melupakan budaya leluhur, baik itu Jawa, Dayak atau yang lainnya, itu penting. Jadi konteksnya di sini tidak masuk mengenai budaya kentrungnya di Jawa ya, Mbak. Iya. Nah, di situ kita sebagai babinsa di sana itu juga bagaimana kita mengajak generasi muda itu mencintai budaya lokal apapun bentuknya di situ, Mbak. Karena apa ya, kondisi semakin maju seperti ini kan mungkin banyak generasi muda kan tidak memahami dengan budaya-budaya leluhur. Nah, itu menurut saya ini tugas babinsa sih sebenarnya. Tidak cuma babinsa ini baik-baik dengan rakyat atau sebagai apa ya, pendukung pemerintahan daerah, enggak. Menurut saya dari kesenian atau budaya itu penting juga. Nah, jadi di situ. Dan kebudayaan juga bisa meningkatkan kesejahteraan ya. Betul, kebudayaan bisa meningkatkan kesejahteraan juga. Situ. Baik, wah seru sekali kita perbincangannya ya. Dan mungkin mau bergeser sama Pak Sutaji, ada nggak harapan terkait kebudayaan keseluruhnya sih, biar berkembang di antara anggota-anggota TNI mungkin? Kalau untuk harapan, semua itu kita harus ada harapan, Mbak, ke depannya ya. Cuma kan kita tidak mementing satu pihak. Jadi termasuk kebudayaan daerah sini, yang terus daerah pendatang, termasuk orang Banjar dan sebagainya kan. Nah, itu yang harapan ke depan kita ya, mudah-mudahan itu akan berjalan, Mbak. Baik, ya. Dan satu lagi Mas Agung nih, sepertinya kita masuk ke pertanyaan pamungkas ya. Ada mungkin harapan lagi nih perkembangan
kentrungnya sendiri di Palangkaraya. Terus bagaimana agar strategi biar menggait generasi mudanya tuh pengen tertarik belajar kentrung? Ada nggak? Jadi kalau istilah kentrung ya berarti kan mengacu ke orang Jawa kan gitu Mbak. Iya. Nah, di situ. Jadi harapan kita juga khususnya generasi muda ya pada umumnya. Kalau bisa satu memang kita harus mencintai budaya luhur. Jadi dengan adanya kesenian ini kami sangat mengharapkan bisa menginspirasi generasi muda. Dengan apa? Ya mungkin kita akan sering mungkin tampil di situ, juga mungkin dengan generasi muda yang mungkin akan tertarik kan kita akan fasilitasi gitu Mbak. Mungkin anak saya atau anak-anak teman lain, kita juga waktu itu kita ada Mbak, ada juga di channel YouTube saya itu ada, bisa dicek. Di situ kita anak-anak kita itu ikut, jadi di situ ada anak-anak komunitas kami sebagai vokalnya, ada masing-masing SD itu ada. Kita sudah berikan contoh di anak-anak kita sudah ada di situ. Termasuk ada bagian hadrohnya itu ada. Jadi kita mencontohkan tuh dari anak kita dulu. Semoga ini bisa menjadi referensi atau contoh kepada generasi muda yang lainnya. Jadi di situ Mbak. Baik. Jadi dari orang terdekat dulu. Betul. Ya, baru nanti terdekat. Ditanamkan rasa cinta pada budaya tersebut ya. Dan pada akhirnya kebudayaan itulah yang menciptakan harmonisasinya, keharmonisan. Iya, wah terima kasih banyak Mas Agung. Sama-sama Mbak. Pak Sutaji. Sama-sama Mbak. Atas waktunya, perbincangan kita luar biasa. Semoga menginspirasi ya buat semua pihak yang sekarang ini pastinya punya cara jadinya terbuka ke wawasan kita kalau menjaga keharmonisan itu nggak hanya lewat aktivitas yang sulit ya, harus strateginya harus teoritis, tapi ternyata ada yang namanya kebudayaan ya, yang bisa kita lakukan pendekatannya langsung turun dengan ke masyarakat dan pastinya langsung dicintai ya kalau kebudayaan. Kalau misalnya kebudayaan itu melibatkan suku sendiri gitu, pasti ada sisi emosional mungkin ya. Iya. Dan itulah Kula Pahari perbincangan kita bersama Kopka Agung Setiawan, Babinsa Koramil 101607 Tewa, dan didampingi oleh Bapak Dan Ramil, Letu Infanteri Sutaji. Terima kasih atas kebersamaan kita dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kula Pahari, akhir kata saya Risa Kosasi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.